Action. Ketemu lagi. Oke. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang serius berhubungan dengan kimia. Siapa tahu kalian butuh video ini, saya akan coba. Yaitu malam ini kita membahas. Ini akan sering banget dihapus nanti karena papannya kecil banget. Yaitu menghitung pH. P-nya kecil ya. P-nya besar, emangnya production house, tempat bikin sinetron. Ini salah. Biasanya nulisnya pH. P-nya kecil, hanya besar, seperti ini. Nah, pH sendiri itu artinya power of hidrogen. Nah ya, jadi di dunia ini kalau kita mencari pH itu cuman tugas kita itu dua sebetulnya, yaitu menentukan OH- atau H+ ya. Kalau yang terjadi OH- lebih banyak dari H+, maka nanti pH-nya itu ada di rentang basa. Tapi kalau H+-nya yang lebih banyak dari OH-, maka pH-nya akan di rentang asam. Udah cuma dua ini pedomannya. Oke. Nah, kalau H+ sama OH- sama, itu netral gitu. Nah, pH basa itu antara 1 sampai dengan katakanlah pH basa ya, maaf, ini 7 ya sampai dengan 14 itu. Kalau asam ya 1 sampai dengan 6, karena kalau pH-nya 7 itu disebutnya netral gitu. Siap? Nah, oke. Boleh di pause dulu videonya karena saya mau menghapus. Ya, udah bersih. Kita teruskan lagi. Jadi nanti yang larutan yang akan kita tentukan pH-nya itu kalau di soal-soal ujian ya, ini bukan di praktek lapangan tapi di soal-soal ujian itu nanti ada yang tunggal, larutan tunggal. Maksudnya tunggal tuh ya kalau nggak larutan asam dia larutan basa, ya kan. Selain tunggal itu kayak bulu tangkis tuh loh, ada tunggal ada campuran. Nah, kalau campuran ya antara dua ini aja, cuma ada satu kan, asam ditambah basa. Nah, kalau tunggal dicek asamnya gimana, asamnya kuat atau lemah. Basanya gimana, basanya kuat atau lemah gitu. Asam kuat, basa kuat itu bisa dicek di Google banyak ya, tinggal nanti dicek. Nah, rumusnya kalau asam kuat ya itu H+ itu sama dengan kok H+ ini pH ya. Wah, ini udah lama jadi gak perfect ya. Yang kalau asam kuat, ini asam kuat itu H+ sama dengan A ya, indeks A dikali molaritas asam. A ini tuh valensi asamnya kayak HCl, itu valensinya 1, jadi A-nya 1. H2SO4 itu A-nya 2 karena indeks H-nya 2. Nah, tinggal dikali polaritasnya. Kalau yang lemah gimana? Oh, sekarang sekalian, kalau kuat, basa kuat gimana? Kalau basa kuat berarti molaritas OH- itu indeks basanya kita lambangkan B dikali molaritas basanya aja. Misalnya ambil contoh basa kuatnya natrium hidroksida, OH-nya berapa? 1, berarti B-nya itu 1, tinggal nanti molaritasnya berapa.
Kalau misalnya basa kuatnya itu kalsium hidroksida CaOH 2 kali, berarti B-nya berapa? B-nya 2 gitu. Nah, kalau asam itu langsung pH itu sama dengan min logaritma dari molaritas H+ yang udah diperoleh tadi. Tuh ya, udah belajar log belum? Kalau belum belajar log ya belajar dulu logaritma. Kalau di kimia sih biasanya gampang lognya itu. Jadi kalau kamu lihat 10 pangkat min 5 ya, itu artinya min log 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 gitu aja. Tuh. Nah, kalau basa itu pH-nya pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Dari pOH-nya gimana ya? Seperti ini, pOH itu sama dengan min logaritma molaritas OH min. Itu. Nah, kalau campuran asam dan basa itu nanti akan ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan, misalnya sisa asam. Nanti sisa asamnya dicek. Yang sisa asam yang mana? Asam yang lemah atau asam yang kuat. Kalau misalnya yang ada sisa asam dan dia lemah, maka ini nanti masuknya ke baper ya. Tapi nulisnya BOFFER, buffer. Bacanya baper biar in ya, baper. Baper asam. Jadi larutan buffer itu kalau kita ganggu dengan sedikit pengenceran atau sedikit penambahan basa, kalau di sini buffernya asam, itu pH-nya nggak berubah, berubahnya dikit, bisa dianggap nggak berubah ya. Contoh buffer yang real itu darah manusia. Darah manusia itu cenderung 7 ya basa. Jadi walaupun kita banyak minum jus jeruk yang kecut-kecut atau kita makan obat yang pahit, itu pH darah kita nggak berubah. Kalau berubah repot nanti ya sistem tubuhnya. Kalau sisa asam kuat, yang hitungnya pakai rumus pH asam kuat. Kalau sisanya sisa basa gimana? Ya sama, sisa basa kan nanti dicek. Sisa basa lemah atau sisa basa kuat misalnya. Kalau sisa basa lemah nanti yang terbentuk adalah baper basa. Nah, untuk video bagaimana cara menghitung pH buffer baik asam maupun basa itu udah ada di channel saya. Tinggal nanti kalian scroll aja ke atas bawah ya, sesuaikan yang mana. Kalau sisa basa kuat ya cara ngitungnya gini. Kalau nggak ada sisa, kalau campurannya ini habis gimana? Habis dua-duanya. Nah, kalau habis itu nanti kita masuk ke pH hidrolisis garam. Nah, nanti tetap pH hidrolisis garam itu ya akan larinya garamnya asam atau basa pH-nya gitu. Nggak ada pH yang lain selain pH asam ataupun selain pH basa gitu. Mungkin ini lain waktu lagi dibahasnya ya. Kalau kelamaan lihat video serius kan ngantuk. Nah, kalau udah ngantuk tidur aja, mimpi indah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa gosok gigi. Karena kalau kamu nggak gosok gigi pas mau tidur, itu bakteri-bakteri, kuman-kuman di gigi itu senang. Karena nanti di mulut kita itu lingkungannya asam, mereka kondusif dengan asam, gigi kita rusak. Nah, kamu kalau mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, pokoknya jadi angkatan lah ya, jadi astronot, ya nanti nggak lulus karena giginya bolong-bolong, masih muda giginya bolong-bolong, mata minus, ya udah nggak lulus. Jangan lupa belajar, kurangi kegiatan negatif, kurangi kebiasaan negatif. Kalau bisa berhenti, kalau nggak bisa ya coba terus sampai bisa. Oke, segitu dulu ya. Capcus, sukses.